Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada kali ini akan belajar tentang 3 kitab sebelum kitab Al-Qur'an ya. Kitab pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Jadi nabinya kitab Taurat adalah Nabi Musa. Ya, pada abad ke-12 sebelum Masehi, Taurat itu berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel ya. Kaum Bani Israel pada saat ini tuh dinamakan kaum Yahudi ya, yang berada di Israel itu. Nah, itu kitabnya adalah kitab Taurat. Nah, adapun bahasa yang digunakan adalah kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Nah, sebagai muslim kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ya. Jadi jangan mendustakannya, tapi harus diyakini juga. Wah, walaupun tidak kita pelajari. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah yang pertama. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an juga membenarkan bahwa dahulu sebelum Al-Qur'an yang kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel itu mendapat petunjuk. Nah, kemudian dalam surah lain Al-Maidah ayat 4 juga inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Adapun pokok ajaran kitab Taurat itu yang pastinya adalah mengesahkan Allah dulu ya. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang empat ini pasti mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah. Terus juga ada larangan menyembah patung berhala, ya, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Terus ada juga perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua. Nah, terus larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Itu yang tertuang dalam kitab Taurat. Kemudian kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Israel ya. Lagi-lagi ini adalah kaum Yahudi atau Bani Israel. Aslinya berbahasa Kipti. Ya, kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Isinya tentang puji-pujian kepada Tuhan, doa dan zikir yang biasanya disebut mazmur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'da nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dauda zabura." Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, kami berikan kitab Zabur itu kepada Nabi Daud. Itu dalam firman Allah. Jadi Al-Qur'an pun juga membenarkan bahwa adanya kitab sebelum Al-Qur'an yang bernama Zabur. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ya, nabi sebelum Nabi Muhammad pada abad ke-1 Masehi ya. Jadi penanggalan Masehi yang pertama itu adalah tanda juga kitab Injil diturunkan. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, dia Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya ya. Jadi sama saja ya. Nah, namun ada yang dihapus. Nah, jadi Injil ini dia menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman kitab Injil ya. Jadi kitab Injil ini merevisi ajaran kitab Taurat ya. Kenapa? Karena ajaran kitab Taurat itu tidak sesuai dengan zaman pada saat kitab Injil diturunkan. Jadi direvisi oleh kitab Injil atau diperbaiki ya. Kalau kalian tidak paham dengan dengan revisi, maka istilah lainnya adalah diperbaiki. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali ya, kembali mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Kemudian dua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Terus yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Dan juga yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Nabi setelah Nabi Isa, ya, Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi akan adanya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi setelah Nabi Isa, Rasul setelah Nabi Isa, itu bukan hanya dijelaskan di kitab Injil, tetapi juga dijelaskan di kitab Taurat. Nah, kitab Injil menjadi pedoman bagi pengikut agama Nasrani. Ya, lebih tepatnya ya sebenarnya agama Islam juga ya, tapi kaumnya Nasrani. Ya, semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu pada hakikatnya uh, untuk mengesahkan Allah ya. Dan agama yang mengesahkan Allah hanya Islam saja. Jadi agama Islam yang diikuti oleh pengikut atau kaum Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Minggu depan kita akan belajar tentang kitab Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.